Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam sebuah cerita misteri terbaru yang berhasil kami kumpulkan dari berbagai narasumber. Pada episode kali ini, kami akan mengangkat kisah mengenai sebuah rumah yang dibangun di atas tanah wakaf yang sudah tidak terurus. Karena saking lamanya tidak terurus, sehingga permukaan tanahnya tidak bisa dibedakan dengan lahan di sekitarnya yang bukan makam. Seperti apa keadaan rumah yang dibangun di atas makam yang jumlahnya lebih dari 5 orang? Sebelum kita mengikuti kisah ini selengkapnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, sehingga tidak ketinggalan kisah-kisah misteri terbaru dari kami. Saat masih pacaran, Tari dan Alan bercita-cita ingin membeli rumah yang jauh dari hiruk-pikuknya kota Jakarta. Mereka benar-benar merindukan sebuah rumah yang memiliki halaman yang dipenuhi dengan tanaman hias dan hamparan rumput hijau. Alan pun bercita-cita ingin memiliki kolam kecil di halaman rumah. Alangkah asrinya rumah kalau di halamannya terdapat tanaman-tanaman dan kolam ikan. Setelah menikah dan memiliki 1 orang anak, mereka belum juga dapat mewujudkan cita-citanya untuk memiliki rumah yang asri. Tabungan mereka belum mencukupi untuk membayar uang muka rumah yang semakin lama semakin mahal. Namun, dengan kegigihan mereka, akhirnya mereka dapat membeli sebuah rumah di perbatasan antara kota Depok dan Bogor. Dilihat dari gambar di brosurnya, rumah tersebut sangat cocok dengan impian mereka selama ini. Waktu demi waktu berjalan, akhirnya rumah yang dipesan tersebut sudah selesai. Rasa haru, bahagia, dan bangga bercampur aduk saat mereka mulai pindah ke rumah tersebut. Beberapa bulan tinggal di rumah baru tersebut membuat mereka berdua sibuk menata halaman agar sesuai dengan yang mereka inginkan. Suasana di dalam rumah pun sangat nyaman. Hal ini terlihat dari kondisi anak-anak mereka yang sehat dan aktif. Lingkungan dan para tetangga yang ramah membuat mereka semakin betah tinggal di rumah ini. Hampir setiap malam, para bapak-bapak menyempatkan diri untuk berkumpul di bawah tiang listrik yang ada tempat duduknya. Canda tawa mereka menambah hangat suasana malam. Pada suatu hari, tanpa sengaja, Tari dan Alan melihat anak ketiga mereka. Sebut saja namanya Syasha, yang baru berusia 2 tahun, seperti sedang asik bermain boneka di sudut rumah, tepatnya di depan pintu belakang. Yang bikin bulu kuduk merinding adalah anak ini seperti sedang ngobrol dengan beberapa anak lainnya. Padahal siang itu Syasha hanya seorang diri. Tari dan Alan
terus memperhatikan tingkah laku anaknya tersebut tanpa berani mengganggu. Mereka terlihat akrab sekali bermain. Syasha memberikan boneka kecilnya tersebut ke arah sebelah kirinya, sedangkan ia menghadap ke sebelah kanan sambil bicara kepada temannya yang lain. Dengan bahasa bayi yang sulit dimengerti, Tari dan Alan mencoba memahami apa yang sedang terjadi pada Syasha. Dengan penuh rasa ingin tahu bercampur takut, mereka berdua tetap memperhatikan sambil duduk di ruang tamu. Jarak dari ruang tamu ke pintu belakang lumayan agak jauh, sehingga Syasha tidak menyadari kalau ayah bundanya sedang memperhatikannya. Tari dan Alan akhirnya menghentikan pengamatan mereka setelah sekujur tubuh mereka merinding hebat. Alan segera menghampiri Syasha lalu menggendongnya. Suasana rumah kembali normal setelah Syasha berada dalam pelukan bundanya. Kejadian seperti ini kerap terjadi di rumah ini, namun tidak menimbulkan efek apa-apa terhadap rumah berikut keluarga Alan. Karena hal ini sering terjadi, akhirnya Tari dan Alan tidak melakukan tindakan apa-apa. Mereka melakukan aktivitas seperti biasa layaknya sebuah keluarga. Sebenarnya Tari dan Alan tahu kalau di rumah mereka ada aktivitas makhluk tak kasat mata yang hidup berdampingan dengan mereka. Awalnya mereka takut dengan adanya aktivitas supranatural di rumah mereka. Tari yang merupakan anak dari sebuah keluarga yang memiliki garis keturunan Keraton Yogyakarta ini memiliki indera keenam yang sangat tajam. Ia sangat peka terhadap keberadaan hal-hal yang berbau gaib. Namun, dalam kasus ini, ia memandang kehadiran makhluk tak kasat mata di rumah baru mereka tersebut sebagai sesuatu hal yang biasa. Ya, karena itu tadi, aktivitas makhluk tak kasat mata ini tidak mengganggu kehidupan keluarga mereka. Bahwa sesi anak-anak acara kita hari ini adalah menggambar burung, ya. Jadi nanti Pak Timo akan memberikan ke anak-anak bagaimana caranya. Pernah pada suatu malam, sekitar pukul 8 malam, saat itu Tari sedang nonton televisi bersama anak-anaknya. Sementara Alan yang bekerja di salah satu perusahaan swasta sedang bekerja shift malam. Dua anaknya yang sudah bersekolah di bangku SD sedang asyik belajar dan mengerjakan PR di meja belajar. Tari saat itu sedang menemani Syasha bermain boneka-bonekaan. Saat sedang asyik bermain di sebelah bundanya, tiba-tiba sebuah bola plastik menggelundung dari arah pintu belakang. Syasha segera menghampiri bola tersebut dan meletakkannya lagi di tempatnya. Kemudian ia kembali lagi ke tempat semula dan melanjutkan permainannya. Tak berapa lama kemudian, bola plastik tersebut kembali menggelinding ke arah Syasha. Syasha pun berusaha mengambil bola tersebut sambil tertawa-tawa. Kemudian ia mengembalikan lagi bola tersebut ke tempatnya. Sambil menonton televisi, Tari hanya melirikkan matanya saja tanpa membuat gerakan yang berarti, menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak lama kemudian, Tari mengajak Syasha untuk tidur karena malam sudah semakin larut. Sambil menuntun Syasha menuju kamar, Syasha memberikan isyarat ke arah pintu belakang dengan melambaikan tangannya sambil tertawa dan berkata, "Aku tunggu dulu ya." Ucap Syasha dengan nada cadelnya sambil melambaikan tangan. Tari segera menutup pintu kamar dan menidurkan anak perempuannya tersebut. Biasanya Tari tidak merasa takut melihat anaknya suka bermain bersama makhluk tak kasat mata tersebut. Namun kali ini ia merasakan bulu kuduknya merinding mendengar anaknya berbicara kepada sosok yang tidak kelihatan tersebut.
Pada suatu pagi di hari Sabtu yang cerah, Alan tampak sibuk menyiapkan peralatan untuk menggali seperti cangkul dan linggis. Tak berapa lama kemudian, datanglah sebuah mobil Colt yang berisi pasir dan batu bata serta beberapa sak semen. Rupanya Alan ingin mewujudkan cita-citanya memiliki kolam kecil di depan rumahnya. Dibantu anak laki-lakinya, Alan mulai menggali sebidang tanah berukuran 2 x 2 meter persegi. Lokasi kolam tersebut terletak persis di depan jendela kamar. Saat sedang asik menggali, tanpa sengaja linggis yang ia tancapkan ke tanah membentur sebuah benda keras. Alan coba mencari tahu benda apa yang ada di dalam tanah tersebut. Ia terus menggali dan akhirnya ia menemukan sebuah benda yang mirip batu cadas berwarna hitam. Bentuknya kotak, mirip seperti batako, tapi ini lebih tipis. Alan mengamati batu tersebut dengan seksama. Ia tidak melihat sesuatu yang unik dari batu tersebut. Cuma batu kali biasa. Akhirnya ia meletakkan batu tersebut di pojok pekarangan sebagai alas pot tanaman. Alan terus menggali sampai batas kedalaman yang ia harapkan, kira-kira seukuran pinggang orang dewasa. Hari menjelang sore, ia memutuskan untuk menyudahi pekerjaan hari ini dan melanjutkannya besok, karena besok masih hari libur. Malam harinya, setelah makan malam, Alan merasa sangat capek. Tubuhnya terasa sangat pegal. Maklumlah, pekerjaan menggali memerlukan tenaga yang ekstra. Ia meninggalkan anak dan istrinya untuk tidur lebih dulu. Sementara Tari dan anak-anaknya masih bermain di luar karena ini malam minggu. Anak-anak dan para tetangga ramai berjalan di jalan komplek depan rumah. Alan yang merasa sangat capek tersebut langsung saja merebahkan dirinya di atas tempat tidur yang melintang depan pintu kamar. Tidak berapa lama, pintu kamar seperti didorong-dorong oleh seseorang dari luar. Alan yang tidur depan pintu kamar tersebut merasa seperti didorong. Dorongan itu keras sekali, sampai Alan terbangun dari tidurnya. Alan langsung bangun dan memeriksa di balik pintu. Dengan perasaan marah, ia coba mencari tahu siapa orang yang mendorong pintu tersebut. Lalu, ia memeriksa ruangan-ruangan lain berharap menemukan orang yang mendorong pintu kamar tadi. Alan baru sadar kalau di rumahnya tidak ada satu orang pun. Setelah tidak lama kemudian, istri dan anak-anaknya pulang dari bermain dengan anak-anak tetangga. Tari yang baru pulang tersebut keheranan melihat Alan seperti orang kebingungan. Kamu kenapa ya? Kok kayak orang bingung gitu? Tanya Tari. Tadi ada orang yang mendorong pintu kamar keras sekali, sampai-sampai ayah terpental. Jawab Alan yang masih tampak kebingungan. Kemudian Tari memeluk pinggul suaminya sambil menuntunnya menuju kamar tidur. Sudah ya, nggak usah dipikirin. Jelas Tari yang sudah punya firasat kurang baik. Subuh, Alan dan Tari sudah bangun. Setelah sholat subuh, mereka seperti biasa menikmati segelas kopi hangat sambil menonton televisi. Hari ini
Mereka agak santai, soalnya ini hari Minggu. Alan dan anak-anak libur, sehingga mereka berdua bisa enjoy menikmati suasana subuh yang sejuk. Sambil menyeruput kopi, Alan bercerita kalau semalam ia bermimpi diomelin seorang bapak-bapak karena tidurnya menghalangi jalan bapak tersebut. Menurut Alan, mimpi itu seperti nyata. Dan masih menurut Alan, kalau jalan yang dimaksud si bapak itu adalah pintu kamar tidur mereka. Alan bercerita sambil menirukan gaya si bapak tersebut yang berdiri di depan pintu kamarnya sambil marah-marah. Tari menyimak cerita suaminya itu sambil berpikir, apakah penghuni gaib di rumahnya mulai terusik? Padahal selama ini aman-aman saja. Matahari pagi perlahan muncul dari ufuk timur. Alan sudah bersiap dengan peralatan kerjanya untuk melanjutkan pembuatan kolam. Begitu sampai di tepi kolam, Alan terkejut melihat tanah galian yang berada di pinggir kolam tersebut sebagian lagi kembali ke dalam kolam. Seperti ada orang yang sengaja memasukkannya. Alan diam sejenak sambil mengamati apa yang ada di hadapannya. Ia berpikir siapa yang tega melakukan perbuatan ini. Alan akhirnya mengangkut kembali tumpahan tanah di dasar kolam tersebut. Ia tidak mau berprasangka buruk atas apa yang terjadi dengan tanah galian yang balik lagi ke dasar kolam. Setelah membersihkan dasar kolam dari tanah tersebut, Alan segera memasang batu bata pada sisi kolam. Sore hari, pemasangan dinding kolam sudah selesai. Tinggal pekerjaan finishing yang tidak seberat pekerjaan awal. Alan memutuskan untuk melanjutkannya minggu depan. Sebelum meninggalkan lokasi pekerjaan, Alan masih memikirkan bagaimana tanah galian kolam yang kemarin bisa jatuh lagi ke dasar kolam. Kejadian itu cukup menyita perhatiannya. Esokan harinya, sebelum sholat subuh, Alan menyempatkan diri melihat ke dasar kolam tersebut. Apakah hal yang terjadi kemarin akan terjadi lagi pagi ini? Ternyata tidak ada satupun perubahan. Alan merasa sedikit lega. Berarti kejadian kemarin mungkin perbuatan binatang atau anak-anak yang iseng. Setelah kolam itu jadi dan diberi tanaman teratai serta ikan-ikan koi yang berwarna-warni, membuat rumah mereka menjadi sangat asri dan sejuk dipandang mata. Sampai di sini keadaan masih baik-baik saja. Namun beberapa bulan kemudian kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Yang pertama mengalami kejadian-kejadian aneh adalah anak-anak. Mereka mengalami sakit secara bergantian. Sembuh beberapa minggu kemudian sakit lagi. Melihat kejadian seperti ini, Tari yang mempunyai firasat tajam segera menghubungi orang tuanya yang memang memiliki kemampuan mengatasi hal-hal yang berbau supernatural. Begitu orang tua Tari datang, mereka langsung merasakan aura negatif yang kuat. Kemudian kakek, panggilan untuk orang tuanya Tari, menyuruh Alan mencari telur angsa yang gagal menetas, atau biasa disebut telur tembuhuk. Lama Alan mencari orang yang menjual telur tembuhuk tersebut. Memang susah gampang mencari telur tersebut. Akhirnya Alan mendapatkannya dari seseorang yang memelihara banyak angsa. Kemudian kakek menyuruh Alan membuat lubang di dalam rumah, lalu telur itu ditanam di situ. Menurut kakek, penyebab kejadian ini semua merupakan perbuatan orang-orang yang tidak suka dengan Alan. Telur tembuhuk tersebut berfungsi untuk memagari rumah agar terhindar dari serangan yang berasal dari orang-orang yang iri tersebut.
Begitu menurut kakek. Setelah ritual penanaman telur angsa tersebut, keadaan di rumah tidak banyak perubahan. Penampakan dan hal-hal ganjil masih suka terjadi, seperti suara-suara tanpa wujud dan benda-benda yang bergerak sendiri. Sebenarnya mereka sendiri tidak tahu apa dan bagaimana cara kerja telur angsa tersebut. Dan sekarang suasana semakin tidak kondusif. Satu hal yang membuat Alan merasa sedih adalah para tetangga yang tadinya baik dan ramah sekarang berubah. Mereka satu persatu menjauh. Suasana ini membuat Alan merasa sangat tidak nyaman. Pada suatu pagi, Tari yang baru pulang mengantarkan anak-anak ke sekolah berusaha membuka pintu rumahnya. Tidak seperti biasanya, pintu itu sulit dibuka. Padahal pintu tersebut tidak dikunci. Tari mengintip dari jendela melihat suasana di dalam rumah. Ia melihat rumahnya berantakan. Mainan anak-anak berserakan. Tari berpikir, pasti ada orang yang masuk ke rumahnya. Maklumlah, di komplek tempat mereka tinggal tersebut terbilang sepi. Jangan-jangan suasana perumahan yang sepi ini dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil kesempatan. Setelah memeriksa ruang tengah, Tari coba mengintip kamarnya dari jendela. Dengan mengendap-endap, ia mengintip kondisi kamarnya. Alangkah terkejutnya Tari kala itu melihat satu keluarga sedang sholat di kamarnya. Namun yang membuat Tari ketakutan adalah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan 2 anak yang masih kecil tersebut berwujud pocong. Kaki dan mulut Tari seperti terkunci melihat pemandangan tersebut. Ia takut setengah mati, tapi tidak mampu pergi dari tempat itu. Di saat panik dan ketakutan, tiba-tiba pocong yang berdiri paling depan tersebut menoleh ke arah Tari yang sedang mengintip di jendela. Dengan tatapan marah, seolah tidak senang kegiatan mereka tersebut diketahui oleh seseorang. Sambil berteriak minta tolong, Tari segera meninggalkan tempat tersebut dengan terburu-buru. Ia menyambar anaknya yang ia letakkan di teras. Ia gendong Sasha lalu pergi meninggalkan rumahnya. Tari melajukan motornya dengan cepat menuju ke rumah orang tuanya yang berjarak setengah jam dari rumahnya. Sejak kejadian itu, Tari menjadi stres saat berada di rumahnya sendiri, walaupun ada suami dan anak-anak yang menemaninya. Kondisi seperti ini membuat Alan menjadi bingung dan semakin tidak nyaman di rumahnya sendiri. Akhirnya, Alan memutuskan untuk menjual rumahnya. Sebelum rumah tersebut laku, mereka memutuskan untuk pindah ke tempat lain, walaupun harus mengontrak rumah. Tari merasa sudah sangat tidak betah tinggal di rumahnya. Menjual rumah bukanlah perkara yang mudah, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sebenarnya ada banyak orang yang berminat membeli rumah tersebut, namun selalu gagal dengan alasan yang tidak jelas. Akhirnya, sampai menunggu rumah tersebut laku, Alan dan Tari sepakat untuk mengontrakkan rumahnya kepada orang lain. Setelah rumah itu lama kosong, akhirnya ada satu keluarga yang tertarik untuk menyewa rumah tersebut. Beberapa hari tinggal di rumah tersebut, terjadi sebuah peristiwa yang hampir merenggut nyawa anak mereka yang baru berusia 4 tahun. Kejadiannya seperti ini. Menurut ibu yang menyewa rumah itu, suatu sore ia dan anaknya sedang duduk-duduk di teras
sambil melihat ikan-ikan yang ada di kolam. Si anak tersebut kemudian bermain di taman sambil memetik bunga-bunga di taman tersebut. Tiba-tiba tubuh anak tersebut seperti terseret dan masuk ke dalam kolam. Ibu anak tersebut menyaksikan kejadian itu dan langsung refleks menarik anaknya yang timbul tenggelam mengambil nafas di kolam tersebut. Untung sang ibu sedang bersamanya sore itu. Terlambat beberapa menit saja, pasti nyawa anak tersebut tidak tertolong. Beberapa hari kemudian, ibu tersebut mengalami kecelakaan di rumahnya. Kejadiannya pada saat sedang membuat kue dan roti untuk dagangan. Entah mengapa, tiba-tiba jari tangannya masuk ke mesin pembuat kue, sampai telunjuknya terputus. Selain itu, kue dan roti yang mereka produksi lebih banyak gagalnya ketimbang berhasil. Kadang-kadang rasanya tidak enak, atau bentuk dan ukuran yang tidak sempurna. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelum mereka menempati rumah ini. Belum lagi suasana rumah yang suka berisik, seperti suara orang yang ramai pada malam hari, dan barang-barang yang suka berpindah tempat, membuat keluarga ini seperti diteror makhluk tak kasat mata. Selain mengganggu dengan suara-suara aneh, makhluk-makhluk ini juga berusaha mencelakai mereka. Dan teror ini terjadi tidak hanya malam hari, siang pun mereka aktif meneror. Melihat kondisi seperti ini, keluarga ini akhirnya memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Alan dan Tari berpikir keras menghadapi masalah ini. Rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat malah menjadi beban hidup mereka. Pada suatu hari, Alan tanpa sengaja bertemu dengan seseorang yang sepertinya mengerti apa yang sedang dihadapi Alan. Tiba-tiba bapak tersebut menghampiri Alan dan mengajaknya bercerita. Ceritanya diawali dengan hal-hal ringan seperti umumnya orang yang baru kenal. Kemudian bapak tersebut berkata bahwa di belakangnya ada sesosok makhluk yang menurut si bapak itu adalah makhluk yang jahat. Begitu si bapak mengatakan hal itu, Alan langsung saja menceritakan apa yang sedang dihadapinya saat ini. Si bapak minta izin untuk melihat kondisi rumahnya. Kemudian Alan mengajak bapak tersebut ke rumahnya dengan mengendarai motornya. Begitu sampai di rumah Alan, bapak tersebut langsung menuju kolam. Ia duduk di bibir kolam sambil melihat ke dasar kolam yang airnya tinggal sedikit. Si bapak terlihat seperti berdoa. Kemudian terlihat bapak itu seperti berdialog dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Alan yang berada tidak jauh dari si bapak hanya terpaku menyaksikan gerak-gerik si bapak. Tak lama kemudian si bapak bangun dan mengambil sebuah batu yang menjadi alas pot bunga yang Alan temukan saat menggali kolam tersebut. Kemudian si bapak itu membersihkan batu itu dengan air sambil menggosok-gosok batu tersebut dengan rumput-rumput liar yang memenuhi taman tersebut karena sudah lama tidak dibersihkan. Kemudian si bapak memanggil Alan dan menunjukkan batu tersebut sambil bercerita kalau batu tersebut adalah sebuah batu nisan dari makam yang terdapat di bawah kolam tersebut. Di sini ada makam tua yang berisi satu keluarga yang meninggal akibat pembantaian yang terjadi saat penjajahan Jepang. Jelas si bapak kepada Alan. Mereka dibunuh karena dianggap sebagai mata-mata oleh tentara Jepang. Satu keluarga ini dibantai dengan sebilah pedang katana dan dimakamkan dalam satu liang. Lanjut si bapak bercerita. Batu ini adalah nisan makam mereka. Karena tidak ada yang merawat, sehingga makam ini tertutup tanaman liar
sampai akhirnya pihak developer perumahan ini menata lahan untuk membangun perumahan mereka. Makam ini tanpa sengaja tertutup timbunan tanah urukan yang sengaja dilakukan oleh pihak developer untuk meratakan lahan. Dan lokasi makam tersebut tepat berada di dasar kolam ini. Ujar si bapak kepada Alan. Tanpa disadari, air mata Alan menetes mendengarkan cerita si bapak. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Alan. Si bapak kemudian meminta Alan untuk menutup kembali kolam tersebut dan mengadakan pengajian layaknya seperti takziah terhadap orang yang baru meninggal. Besoknya, Alan dengan dibantu 2 orang tukang melakukan pembongkaran kolam dan menutupnya. Untuk menghindari kecurigaan para tetangga, batu nisannya dikembalikan ke posisi awal seperti saat ditemukan dan ditutup dengan tanah galian di atasnya, sehingga orang-orang dan para tetangga tidak tahu kalau di situ terdapat makam satu keluarga. Malamnya, Alan melakukan tahlilan yang dihadiri beberapa tetangga dan kerabatnya. Para tetangga yang tidak mengerti urusan tersebut bertanya kepada Alan mengenai acara pengajian ini. Alan menjawab spontan saja kalau acara ini untuk memohon keselamatan dan berharap rumah ini cepat laku. Para tetangga pun hanya mengangguk-angguk mendengar penjelasan Alan. 2 hari setelah peristiwa tersebut, telepon Alan berdering. Ternyata ada orang yang sedang menunggunya di rumah tersebut, yang ingin melihat kondisi bagian dalam rumahnya. Akhirnya, Alan menemui orang tersebut yang ternyata datang bersama istrinya. Setelah melihat-lihat kondisi luar dan dalam rumah tersebut, suami istri ini langsung cocok untuk memiliki rumah Alan. Tanpa banyak basa-basi, akhirnya mereka bersalaman tanda sepakat untuk membeli rumah Alan yang menurut mereka sangat ideal untuk mereka tinggali. Beberapa hari setelah itu, Tari bermimpi kalau dia didatangi oleh satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan 2 orang anak perempuan kembar yang berusia sekitar 5 tahun. Mereka mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tari dan Alan. Kemudian Tari terbangun dan ia langsung teringat rumah mereka dulu dan makam tua yang berada di dasar kolam. Demikianlah kisah mengenai sebuah rumah yang ternyata di bawahnya terdapat sebuah makam yang berisi satu keluarga yang meninggal akibat kekejaman tentara Jepang. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Dan bagi pemirsa yang ingin berbagi kisah misteri yang orisinil, dapat mengirimkannya ke tim redaksi kami melalui email yang tertera di channel ini. Bagi yang memiliki kisah paling menarik, akan kami tayangkan di channel ini. Ikuti terus channel ini, jangan sampai Anda ketinggalan. Akhir kata, kami dari tim redaksi mengucapkan banyak terima kasih bagi pemirsa yang sudah mendengarkan kisah. Sampai ketemu di episode berikutnya yang tidak kalah seru dan lebih menyeramkan tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.